berhati-hatilah kalian bersifat berlebih-lebihan dalam agama. Sebuah hadis menceritakan tentang kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, di sini disebutkan an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka luar biasa akrabnya. Memang seperti saudara. Ya. Memang seperti saudara. Kemudian fazara Salmanu Abu Darda. Satu ketika Salman Al-Farisi mengunjungi rumahnya Abu Darda. Ya, bersaudara, mengunjungi rumah saudaranya. Kemudian fara'a umma ad-Darda mutabaddzilah. Ketika diketok pintu, yang keluar, yang membukakan pintu itu bukan Abu Darda, tapi Ummu Darda, istrinya, istri Abu Darda. Dia melihat, Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda dengan keadaan mutabadzilah. Ya, kalau bahasa kitanya pakaiannya lusuh. Pakaiannya lusuh. Kemudian kata Salman Al-Farisi, "Ma sya'nuki ya Ummu Darda?" Ada apa denganmu wahai Ummu Darda? Mengapa nih penampilanmu seperti ini, bajumu lusuh? Abu Darda sedang keluar rumah bekerja. Bukankah seorang istri menanti kepulangan suaminya itu harus berdandan? Ya. Kemudian qalat, Ummu Darda mengatakan, ya, istrinya Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Itu saudaramu tuh, wahai Salman. Saudaramu Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sudah enggak butuh lagi terhadap dunia. Sudah tidak ada lagi keperluannya di dunia ini, enggak butuh lagi dia di dunia. Faja Abu Darda. Tidak lama pulanglah Abu Darda dari kerjanya. Fasana'a lahu ta'aman. Karena Abu Darda senang didatangi oleh saudaranya Salman Al-Farisi, maka dia pun mengatakan, "Tunggu, saya akan buatkan makanan untukmu." Ya, Abu Darda pergi ke dapur menyiapkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Kemudian setelah selesai, faqala lahu, Abu Darda mengatakan kepada Salman Al-Farisi, "Kul, silahkan makan ya Salman Al-Farisi. Ini saya buatkan sendiri khusus untukmu." Fa inni shaim, kata Abu Darda, saya dalam keadaan puasa, puasa sunnah ya. Saya puasa, kamu silahkan makan ya Salman. Maka kata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kula. Saya tidak akan makan makanan ini hatta ta'kula, sampai kamu makan juga. Mari kita makan bersama, kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Fa'akala, maka Abu Darda membatalkan puasanya dan dia pun ikut makan berdua, makan bareng. Falamma kana al-lailu, ketika malam datang, ya, zahaba Abu Darda yaqum. Jadi ketika malam datang, Salman Al-Farisi minta izin untuk bermalam di rumahnya Abu Darda. Untuk bermalam di rumahnya Abu Darda. Maka diizinkan dan dengan senang hati Abu Darda menerimanya. Kata Abu Darda, nanti kita tidur, ya, tidurnya sama. Kaum muslimin, ketika datang malam setelah sholat Isya, Salman Al-Farisi berbaring. Ya, tidur. Sunnahnya begitu kan? Setelah salat Isya, kalau nggak ada keperluannya tidur. Dia baru saja, ya, berbaring di tempat tidurnya, kemudian Abu Darda bangun. Baru saja dia meluruskan pinggangnya, Abu Darda bangun. Untuk apa? Salat malam dimulai. Salat malam dimulai. Maka di stop sama Salman Al-Farisi. Nanti saja, istirahat dulu. Maka Abu Darda pun ikut tidur. Tidur, ya,
Kemudian di pertengahan malam bangun Abu Darda, mau sholat tahajud, ditahan sama Salman Al-Farisi, nanti istirahat dulu. Kemudian sepertiga malam terakhir, yang terakhir, bangunlah Abu Darda, kemudian Salman Al-Farisi pun bangun, mereka sholat tahajud berdua. Sholat tahajud berdua. Kemudian kita baca hadisnya, falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu, ya, faqala lahu, ya, maka Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, tidurlah. Maka tidur, ini yang tadi ya, jangan dulu sholat, tidur, kita istirahat, sholat. Thumma dhahaba yaqum faqala lahu, kemudian ini yang kedua kalinya Abu Darda bangun, diminta lagi untuk tidur kembali oleh Salman Al-Farisi, dan dia pun tidur. Falamma kana min akhiril lail, dan sepertiga terakhir Salman, ya, mengatakan kepada Abu Darda, bangun wahai Abu Darda, kita sholat malam di sepertiga malam terakhir. Kemudian mereka pun berdua sholat tahajud. Faqala lahu Salman, ketika mereka berdua kaum muslimin selesai sholat tahajud sebelum subuh, Salman Al-Farisi sebagai saudara, ini saudara kaum muslimin, menasihati saudaranya. Dia mengatakan, inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala punya hak atas dirimu, punya hak. Kemudian wa inna li nafsika alaika haqqan, dan sesungguhnya badanmu itu juga punya hak atas dirimu, badan, istirahat. Kemudian wali ahlika alaika haqqan, dan keluargamu, istrimu juga punya hak atas dirimu wahai Abu Darda. Maka pesan Salman Al-Farisi, fa'ati kulla dhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap yang memiliki hak dari dirimu bagian dari hak-haknya, berikan semuanya. Allah berikan haknya, badanmu berikan haknya, istrimu, keluargamu berikan haknya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka selesai, mereka pergi ke masjid salat subuh berjamaah, mereka mendatangi Nabi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, kemudian Abu Darda menceritakan semuanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Farisi menasihati saya seperti ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, Salman itu benar. Allah punya hak, badan punya hak, keluarga juga punya hak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan seseorang yang kesehariannya puasa, setiap hari puasa. Dalam puasa itu pun dia tidak di rumah, dia bekerja sampai malam. Nanti di malam hari dia sholat tahajud sampai besok subuh berulang lagi terus seperti itu. Tidak ada waktu untuk orang tuanya, tidak ada waktu untuk anak-anaknya, tidak ada waktu untuk istrinya, tidak ada waktu untuk tetangganya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan haknya. Ketika waktunya istirahat, istirahatlah. Ketika waktunya salat, salatlah. Ketika waktunya untuk orang tua, berikan. Ketika waktunya untuk istri, untuk anak, berikan semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya, sehingga tidak menjadi beban ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sholat kita setiap hari sampai subuh, puasa kita setiap hari sunnahnya, ternyata anak kita terlantar pendidikannya, tidak kita didik di rumah, istri kita dan sebagainya.